Pak Mansur selaku Kepala BGP Provinsi Maluku. Kemudian juga ada yang kami hormati Bapak Makatita, Bapak Makatita selaku Kasubag Umum ya Pak ya. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Edi. Mohon maaf Bapak Edi, ini keterangannya Bapak. Kami hormati juga Bapak Ibu Hebat Rosenas dari Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Bapak Ibu yang berbahagia, patutlah kiranya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan nikmat sehat, nikmat sempat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu di SD Pendek 1 dalam acara studi tiru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsalal rasulahu bil haqq wa ahadin kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Mansur, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Saya hormati Bapak Muhammad Kasubag Umum BGP Maluku, para Bapak Ibu rombongan dari BGP Maluku yang juga saya hormati dan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat hidayahnya. Sampai saat ini kita masih berikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga bisa berkumpul bersama di lembaga kami di SD Pendek 1 Kota Batu dalam rangka untuk bersilaturahmi sekaligus kita bersama-sama akan belajar atau sinau bareng atau studi tiru. Sebelum saya lanjutkan, tak kenal tak sayang. Maka pertama saya akan kenalan. Nama saya Nur Samsul Ma'arif, populer Pak Samsul gitu ya. Pak Samsul gitu. Saya kepala di SD Pendek 1 ini Bapak Ibu mulai 2 tahun yang lalu. Begitu pandemi masuk, saya masuk di sini gitu. Dan mungkin juga saya kenalkan di sini ada tim atau komite pembelajaran kami. Yang di sebelah barat ini ada Budi Sukmawati ya, ini komite pembelajaran mewakili kelas 1. Kemudian ini Purwapatu Hidayati satunya, ini juga mewakili komite pembelajaran mewakili kelas 4. Kemudian Budi Sukmawati ini salah satu dari guru penggerak di sekolah kami. Bersama dengan sebelah kanan MC, ini namanya Budian ya. Ini juga guru penggerak di sekolah kami. Kemudian di belakang juga banyak teman-teman yang itu jalan namanya Pak Afif Fuad. Nah itu dasar di Kota Batu yang tepatnya berbatasan dengan Kabupaten Malang. Jadi ini ada Malang Raya. Di dalam Malang Raya itu yang induknya namanya Kabupaten Malang, di tengah-tengah Kabupaten Malang ada Kota Batu dan Kota Malang. Jadi Malang Raya ada 3 wilayah pemerintahan. Jadi Kota Batu itu di tengah-tengah Kabupaten Malang. Ini berbatasan dengan Kabupaten Malang. Jadi Kota Batu paling selatan Bapak Ibu ya, paling selatan. Dengan berjalan ke timur sedikit sudah Kabupaten Malang, beda wilayah. Jadi mungkin panjenengan sudah beberapa hari atau mulai kemarin masuk Kota Batu, dan saya yakin panjenengan belum adaptasi. Mungkin dari Maluku, di Maluku itu dingin Pak ya? Panas. Oh panas. Kota Batu terkenal kota dingin. Hutan yang tebal, karena ini sudah tidak dingin lagi, tidak nyes lagi, tapi sudah panas. Ya. Jadi SD Pendek 1 ini salah satu sekolah penggerak angkatan pertama
bersama 2.500 sekolah di Indonesia. Alhamdulillah waktu itu kami mengikuti seleksi dan masuk. Di Kota Bandung SD ada 5 sekolah penggerak yang pertama, kemudian yang kedua SMP itu ada 2 sekolah, kemudian TK juga 2 sekolah, SMP 1 sekolah, SMA-nya ada 2 sekolah. Dan alhamdulillah sampai saat ini kami sudah tahun yang kedua menjalankan program sekolah penggerak. Saya bergerak, tidak pernah diam, karena sekolah penggerak senantiasa bergerak. Sugerawo dari sekolah yang senantiasa bergerak, Bapak Ibu ya. Selamat datang dan semoga tetap semangat. Saya yakin panjenengan mungkin bertanya-tanya, ternyata SD Perdana 1 yang mungkin di media massa atau mungkin di medsos luar biasa, dan sekolahnya kecil, 1 lantai. Seiring karawang panjenengan, kami menyambut dengan ala kadarnya, dengan sangat sederhana, dengan mungkin pelayanan yang sederhana juga. Mohon maaf sebelumnya, saya sebagai tuan rumah di sini mungkin banyak kekurangannya, baik sambutan, syukuran, atau mungkin sapaan macam-macam. Saya mohon maaf Bapak. Beberapa hari yang lalu Pak Edi sudah calling dengan saya. Pak, saya akan berkunjung ke sana. Oh, alhamdulillah. Berarti panjenengan kunjungan kedua dari luar provinsi yang kami tengok. Yang pertama kemarin 2 minggu lalu dari Sumatera Selatan, dari PBB. Kemudian ini yang kedua dari luar daerah, dari Sumbawa, dengan luar biasa. Non jauh di sana dari Maluku sampai ke Batu, dan kota kecil, ya kota kecil yang mungkin juga belum lama berdiri. Yang saya hormati Pak Gepsek, Bapak Salam Ma'arif, nama luar biasa ya. Saya kira nama ini yang menggerakkan kita untuk datang di sini. Ya. Karena kalau mobil itu kan cahaya, kan? Ini sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman ini. Saya datang lengkap Pak, ada Pak Kasubah, Pak Muhammad Pradika, kemudian tadi ada Pak Indi, itu adalah penjam untuk Pokja PSB. Ada juga lengkap di sini koordinator fasil dari BGP Maluku, juga semua hadir lengkap di sini. Dan karena itulah kemudian teman-teman dari BGP Jawa Timur menangani semua fasil, fasilitator lengkap semua, angkatan 1, angkatan 2 kami bawa ke sini. Ada juga dari teman-teman BGP ya, pegawai semua kita bawa kecuali yang belum vaksin. Ya, yang belum vaksin memang terpaksa tidak dibawa. Ini lengkap semua, dan harapan kami sebetulnya adalah belajar di sini dengan cara melihat langsung. Maka karena itu kami datang di sini menyaksikan secara langsung. Pasti ada praktik-praktik baik yang sudah dilakukan oleh Batu, terutama sekolah ini, yang nanti akan dibawa ya, pesan-pesan itu akan dibagikan, disampaikan oleh Bapak Ibu fasilitator yang mendampingi sekolah-sekolah penggerak, yang insya Allah nanti setelah itu kemudian berkembang menjadi praktik-praktik yang baik untuk diterapkan di Maluku. Terima kasih Bapak Ibu fasilitator yang dimiliki Jawa Timur telah memilihkan sekolah yang luar biasa ini. Ya, luar biasa, fasilitas satu sekolah ini. Memang sebetulnya kalau mau ikut keinginan kita saja, semua sekolah kita kunjungi Pak. Tapi kami kemudian meminta diberikan sekolah yang paling tidak bisa pilih, dan alhamdulillah inilah sekolah yang luar biasa. Dan tadi tanda-tanda alam dari nama, saya tidak tahu apakah Pak Edi memilih nama juga, tapi dari nama kemudian nama sekolahnya juga cukup menarik. Itulah kemudian membuat saya yakin bahwa kedatangan kita ke sini akan membawa kebaikan untuk pendidikan kita di Maluku. Saya kira demikian Bapak sekalian, karena pasti waktu akan kita manfaatkan lebih banyak untuk berbagi. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di sini kalau ingin sharing, monggo terkait saya di sini administrasi tentang jadi dari mulai CP kita ke tujuan pembelajaran, ke AGP sampai ke modul ajar. Monggo seputar itu, monggo barangkali ada yang ingin ditanyakan, silakan. Pendennya sama penduduk. Saya kebetulan asli Solo, Pak Udin ini. Sulawesi Tenggara. Mungkin ingin ini teman-teman yang hadir juga selain dari perwakilan BGP, Pak Kepses dan teman-teman komite pembelajaran. Ini teman-teman yang sering berinteraksi dengan sekolah penggerak dari fasilitator. Dulu namanya pelatih ahli. Kebetulan beberapa teman kita ini ada dari fasilitator angkatan pertama, dulu namanya pelatih ahli. Sekarang semuanya namanya fasilitator. Kita ingin tahu sebenarnya sekolah ini sebenarnya hebat ini, kayak di tengah kota bisa lolos sendiri masuk di program sekolah penggerak. Dan kita ingin tahu selama sepertinya tadi sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun ini apa sudah sampai di mana apa namanya IKM-nya, apakah sudah sampai? Kan kalau secara teori ideal kita cerita kalau ideal di PNM itu kan sudah ada asesmen awalnya. Pak, saya hampir tadi kan SD Negeri 01 Pendem, saya hampir baca tadi SD Negeri Pandemi. Iya, ya baik Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya fasilitator tapi dari jenjang SMA. Tapi saya rasa entah SMA maupun SD, SMP, ritme kerja pasti sama, IKM. Kami kesini ingin mendengar praktik baik dari SD Negeri Pendem 01 sebagai bekal buat kita bawa pulang jika ada mungkin masalah-masalah yang kita temui di sana. Kita mendengar tentang IKM-nya, PIM-nya, sampai SD Pendem 01 ini bisa masuk ke sekolah penggerak. Dan saya lihat juga seperti tadi Pak Udi bilang bahwa ada sesuatu hal yang baik mungkin dari sini di tengah-tengah kota Malang yang bisa menjadi SD penggerak terpilih di Jawa Timur ini. Siang Pak Kepala Sekolah, izin Pak saya bertanya, kebetulan di sini saya bukan fasilitator, saya salah satu guru penggerak yang menjadi kepala sekolah penggerak, dan kebetulan saya dipercayakan untuk mengikuti bersama dengan Bapak Ibu fasilitator yang lain. Dan ketika kami dipercayakan untuk datang pada SD Negeri 1, SD Negeri Pendem 01 ini Pak, saya bersyukur karena saya juga adalah kepala sekolah SD. Dan ketika studi tiru ini nanti kita lakukan ini, pastinya saya akan membawa pulang sesuatu untuk sekolah saya. Di sini ketika saya melihat apa yang tadi Bapak katakan bahwa sekolah ini telah menjadi sekolah penggerak selama kurang lebih 2 tahun. Otomatis Pak, ketika mengikuti program sekolah penggerak pasti banyak tantangan yang Bapak hadapi sebagai seorang kepala sekolah. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan-tantangan yang terjadi ketika sekolah ini menjadi sekolah penggerak? Karena kebetulan saya adalah sekolah penggerak angkatan kedua Pak. Jadi banyak tantangan sekali mungkin ketika ada tantangan yang sama, dan cara Bapak mengatasinya mungkin bisa itu saya mengambil untuk saya juga mengatasi berbagai tantangan yang ada di sekolah saya Pak. Apalagi ketika saya masuk tadi Pak, saya melihat sekolah Bapak ini sangat luar biasa. Saya merasa bahwa ketika saya dipercayakan dari BGP untuk mengikuti kegiatan ini, otomatis saya harus membawa pulang sesuatu untuk sekolah saya. Saya harus membawa pulang sesuatu untuk kecamatan saya dan untuk kabupaten saya Pak. Jadi tips dan trik apa yang Bapak lakukan untuk bisa memotivasi para guru Bapak?
Alhamdulillah, walaupun waktu itu masa pandemi, tapi kami sudah berupaya. Mulai awal kami sudah melaksanakan tugas awal kami. Begitu kami lolos mengadakan IHT selama 8 hari, gembleng para guru-guru, walaupun sasarannya kelas 1 dan kelas 4. Namun kami sarankan semua guru, semua kelas, guru olahraga dan guru agama itu mengikuti kegiatan IHT. Alhamdulillah semangat sekali. Itu modal utama, dukungan awal kami bisa merealisasikan atau mengawali program Sedekah Bergerak ini di sekolah kami. Kemudian kami kumpulkan stakeholder dari komite sekolah, paguyuban kelas atau perwakilan wali murid, kemudian pengawas pembina dan dinas pendidikan. Kemudian tokoh-tokoh pendidikan kami kumpulkan, di samping itu juga sosialisasi program dari Sedekah Bergerak ini juga kami ajak bersama-sama untuk membuat perencanaan. Langkah awal dan merencanakan untuk membuat kurikulum. Di dalamnya ada visi misi tujuan sekolah. Itu langkah awal kami. Dengan mimpi yang kita sepakat bersama, dengan berupa visi misi itu, maka dan dukungan dalam biasa dari para bapak ibu, guru dan stakeholder, alhamdulillah kita bisa melangkah selangkah demi selangkah. Walaupun saat itu masih pertama kali PSP, itu masih belum banyak informasi Bapak Ibu ya. PMM belum ada, informasi yang seperti sekarang belum ada. Kami harus meraba. Seakan-akan kami jalan di dalam gua yang gelap tanpa lentera, meraba-raba. Kurikulumnya jauh apa ya? Wis modern yang lain. Kira-kira bagaimana ya? Kami saling berkomunikasi dengan teman-teman sesama bergerak di Kota Batu. Benar 5 sekolah itu. Sama-sama tidak paham. Sudah kita berjalan. Alhamdulillah muncul namanya pendamping ahli dan dinas pendidikan dari P4TK waktu itu ya. Tercantum di kami visi sekolah. Itu langkah awal. Kemudian di dalamnya juga harus ada analisis CP. Ya. Adanya CP waktu itu. CP itu harus analisis untuk membuat ATP, TP dan ATP sebagai silabus pembelajaran. Tanpa itu dianalisis dulu, kami tidak bisa apa-apa. Akhirnya kami juga berupaya dengan bimbingan yang sangat terbatas, akhirnya bisa menyusun TP, CP menjadi TP dan ATP sebagai panduan kami dalam pembelajaran. Asesmen juga kami sudah kami laksanakan, dan seiring jalan waktu juga dituntut ada yang belajar yang berbeda dengan yang lain, yaitu diferensiasi. Jadi murid harus diketahui kemampuan sejauh kebutuhannya, sejauh mana karakteristiknya seperti apa. Itu diferensiasi. Alhamdulillah kami mampu melakukan walaupun mungkin masih belum sempurna, dan nanti insya Allah akan ada mungkin disampaikan oleh yang mempraktekkan. Kemudian harus ada juga sebagai penunjang atau menuju profil pelajar Pancasila untuk karakter profil Pancasila, yaitu memilih tema Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilihan pertama. Kenapa? Karena lingkungan di sini adalah lingkungan militer. Di sini ada Ponteka, ada Pusdika Hanut, ada yang lain ya, Johar ya. Akhirnya karena dari para militer datang dari berbagai daerah di Indonesia, jadi sangat beragam, baik beragam daerah, ya daerah bahasa, teman tidak ada istiadatnya, ya, agamanya. Jadi kami pilih tema Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang paling pas dilaksanakan di awal kemarin. Alhamdulillah berhasil. Mungkin nanti bisa ada tayangan terkait dengan itu. Pilihan pertama. Kemudian kedua, kami juga pilih tema semester kedua, yaitu gaya hidup berkelanjutan dengan membuat EKONC. Ya, kami kolaborasi kerjasama dengan komunitas EKONC di Kota Batu. Kebetulan wali murid kami ada yang juga masuk komunitas itu. Jadi kami garap bersama dengan wali murid dan komunitas. Alhamdulillah
akhirnya tema kedua juga berhasil. Mungkin nanti juga bisa ada tanya. Guru tiap fase, jadi seperti saya di fase A, saya bekerja sama dengan guru kelas 1 dan 2, semuanya kita berkolaborasi begitu untuk menyusun ATP atau silabus yang akan kita laksanakan. Nah itu kita tidak tiba-tiba langsung bisa gitu ya Bu, jadi masih ada perubahan-perubahan, kemudian kami juga ada undangan pelatihan-pelatihan lagi. Nah itu masih ada perlu pembenahan. Nah itu ya kami rasa senang-senang susah begitu ya Bu, jadi kita bersakit-sakit dahulu karena kita meraba-raba dari awal memang tidak tahu, kemudian kita juga sedikit sekali bantuan, tapi alhamdulillah ada fasilitator atau pendamping ahli yang mendampingi kami. Survei ini mereka yang mengisi, dari isian survei itulah sekolah-sekolah IKM maka kita sebut dengan menerapkan kurikulum merdeka jalur mandiri, karena tidak ada yang mendampingi, tidak ada yang memberikan pelatihan, karena memang dari kementerian sudah tidak ada pelatihan, semuanya langsung belajar melalui sumber yang sama, yaitu PMM, Platform Merdeka Mengajar. Bahkan betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Guru SD dilaksanakan untuk menerapkan kurikulum merdeka yang masih mencari-cari pola. Nah, tapi alhamdulillah waktu itu ada pelatihan ya di BIMTEK oleh BPBP, waktu itu masih PPTK, ada BIMTEK, ada IHT. Yang sekolah IKM jalur mandiri menerapkan kurikulum merdeka jalur mandiri tidak ada pelatihan sama sekali. Mereka langsung belajar sendiri melalui PMM, webinar. Kantor